Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk mempersiapkan mengikuti PITAS PPG yang tinggal beberapa hari lagi. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan mengikuti PITAS PPG. Kemudian terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mengikuti tryout. Semoga bisa membawa teman-teman untuk siap mempersiapkan PITAS PPG, dan saya lihat juga teman-teman hasilnya sudah cukup memuaskan. Insya Allah sudah siap untuk mengikutinya ya. Nah, mari kita mantapkan persiapan kita mengikuti PITAS PPG. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan teknik-teknik dalam bimbingan dan konseling yang direquest oleh teman-teman untuk lebih dipahami lagi, dibahas, dan juga tentang evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, mari kita mantapkan persiapan kita untuk mengikuti PITAS PPG yang tinggal beberapa hari lagi. Nah, untuk yang pertama itu psikoanalisis. Nah, dari contoh kasusnya itu seperti konseli merupakan seorang siswa yang fobia dengan kucing. Hal ini disebabkan masa kecil konseli yang merasa takut dengan neneknya tapi tidak dapat disalurkan. Perasaan takut ini kemudian dilampiaskan kepada kucing karena neneknya ketika di rumah suka membawa kucing. Hal ini yang membuat konseli menjadi ketakutan dan cemas melihat kucing. Hal ini sangat mengganggu konseli karena di sekitar rumahnya banyak tetangga yang memelihara kucing. Nah, mungkin teman-teman masih bingung ya antara unfinished business dalam gestalt dan juga psikoanalisis. Kalau psikoanalisis ini adalah kekecewaannya lebih dilampiaskan kepada hewan atau barang yang disukai oleh orang yang dia benci atau dia kecewain ya. Tapi untuk unfinished business itu dalam gestalt itu lebih langsung ke orangnya. Jadi dendam bencinya langsung dilampiaskan kepada orangnya. Mungkin perbedaannya seperti itu. Jadi untuk tujuan dari psikoanalisis itu adalah psikoanalisis tujuannya adalah membentuk kembali struktur kepribadian konseli dengan jalan membuat kesadaran yang tidak disadari di dalam diri konseli. Proses konseling difokuskan pada upaya mengalami kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman masa lampau direkonstruksi, dibahas, dianalisis, dan ditafsirkan dengan sasaran merekonstruksi kepribadian. Nah, ini adalah tujuan dari konseling psikoanalisis. Kemudian selanjutnya yaitu ada person center. Contohnya itu kasusnya seperti seorang siswa mengira bahwa dia adalah siswa yang pintar dan tidak pernah menyontek. Tetapi pada suatu saat dia mulai sadar dengan tingkah lakunya yang bertentangan dengan pikiran itu. Siswa tersebut ternyata berkali-kali mencoba menyontek dan jarang mengerjakan tugas-tugas sekolah. Padahal seharusnya sebagai siswa ia tidak boleh bertindak begitu. Ini maksudnya adalah ideal self dan real self ya. Seperti contohnya lain juga teman-teman pernah membaca ada seorang anak yang dari keluarga tidak mampu, tapi di depan teman-temannya dia menganggap bahwa dirinya itu adalah seperti anak orang kaya. Ini juga masuk dalam person center, yaitu ideal self dan real self ya. Nah, tujuannya apa sih konseling berpusat pribadi atau person center? Yaitu adalah agar individu dapat mencapai karakteristik pribadi yang beraktualisasi diri atau berfungsi penuh. Roger menegaskan bahwa orang perlu bantuan untuk belajar bagaimana menghadapi berbagai situasi. Salah satu caranya dengan membantu konseli menjadi orang yang berfungsi penuh dengan tidak perlu menerapkan mekanisme pertahanan diri untuk menghadapi pengalaman sehari-hari. Jadi lebih didasarkan kepada pengalaman hidup yang nyata dan yang tidak nyata, bagaimana konseli itu siap untuk membedakan dan menghadapi pengalaman sehari-harinya ya. Itu untuk person center. Kemudian sekarang gestalt. Contoh kasusnya seperti seorang anak merasa bersalah kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Kemudian juga seorang anak yang dendam kepada temannya karena dihina dari dulu. Nah, ini lebih masuk ke unfinished business ya. Jadi tujuan konseling gestalt itu adalah kesadaran
kesadaran yang meningkat dan kaya ya. Jadi bagaimana agar konselor itu adalah mencapai kesadaran begitu ya teman-teman. Jadi kesadaran yang meningkat dari kaya dengan sendirinya dan kekuatannya sendiri. Dilihat memiliki daya pertumbuhan. Tanpa kesadaran, konselor tidak memiliki sarana untuk bisa mengubah kepribadiannya. Jadi konselor itu bisa mengubah kepribadiannya dari kesadaran konselor tersebut. Dan dalam Gestalt ini ada teknik konseling macam-macam ya, ada kursi kosong, empty chair, ada top dog versus underdog, kemudian membuat serial, saya bertanggung jawab atas, kemudian bermain proyeksi, ada pembalikan, ada latihan gladi resik, latihan melebih-lebihkan, tetap pada perasaan, kemudian bahasa saya. Itu untuk Gestalt. Kemudian REBT, contoh kasusnya seperti seorang siswa mendapatkan nilai rendah, padahal menurutnya ia sudah belajar tekun. Ia merasa sangat kecewa dan sakit hati. Dia menganggap bahwa nilainya rendah membuat dia gagal, tapi terkadang dia menyadari atas kekurangannya sehingga mendapatkan nilai buruk. Dalam proses ini dia menimbang dan menilai, sampai pada akhirnya dia menyadari bahwa nilai buruk bukan akhir dari segalanya. Nah, untuk REBT ini tujuan utamanya itu adalah mengurangi cara berpikir keliru, yaitu irasional, dan memiliki pandangan hidup yang realistik dan toleran, dan menerima diri tanpa syarat, menerima orang lain tanpa syarat, dan juga menerima kehidupan tanpa syarat. Konseling dibantu untuk menghilangkan gangguan-gangguan emosionalnya yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, cemas, dan juga rasa marah. Dan dalam teori kepribadian ini ada ABCD ya, yang sering teman-teman dengar. A itu adalah segenap peristiwa luar yang dialami individu. B-nya itu adalah keyakinan pandangan terhadap suatu peristiwa. C-nya itu adalah konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu. D-nya itu adalah pertentangan atas keyakinan. Jadi ciri khas dari REBT itu adalah pikiran yang irasional ya. Jadi peserta didik itu memiliki pikiran yang irasional sehingga harus dirubah menjadi rasional. Kemudian ada behavioral. Contohnya kasusnya seperti seorang anak sering terlambat datang ke sekolah, gurunya memberikan reward jika siswa tersebut tidak terlambat lagi, yaitu dengan memberikan reward akhirnya siswa tidak mengulang terlambat. Jadi perilakunya lebih dirubah gitu ya. Dan tujuan konseling ini adalah menciptakan kondisi-kondisi baru bagi konseling untuk belajar perilaku adaptif. Jadi perilaku yang maladaptif dirubah menjadi perilaku adaptif. Ada juga contoh lain seperti anak yang suka terlambat, kemudian ibunya memberikan hadiah, akhirnya siswa tersebut berangkat terus tidak terlambat. Nah, itu juga masuk juga dalam behavioral ya, yaitu merubah tingkah laku. Nanti hanya jadi terbiasa dari maladaptif menjadi adaptif. Kemudian ada konseling realita. Contohnya seperti seorang siswa yang suka membolos karena merasa sekolah tidak penting sebab orang tua tidak pernah menghargai usaha belajarnya. Nah, tujuan utamanya apa? Itu pendekatan konseling realita untuk membantu menghubungkan atau menghubung ulang klien dengan orang lain guna mendorong pencapaian quality work. Jadi di sini itu adalah realitanya orang tua kurang menghargai ya usaha belajar siswanya. Akhirnya anak itu menjadi merasa sekolah itu tidak penting sehingga dia menjadi membolos. Ini untuk konseling realita. Kemudian ada konseling SFBC. Contohnya seorang siswa dipanggil oleh guru BK karena nilai mapel matematikanya yang rendah. Dia menyampaikan jika nilainya rendah karena malas belajar selama ini. Guru BK kemudian menyegerakan dengan memberikan solusi pandangan jika dia sukses apabila nilai mapelnya bagus. Nah, tujuan konseling SFBC itu apa? Yaitu bahwa pendekatan ini mencerminkan beberapa ide dasar tentang perubahan, interaksi, dan pencapaian tujuan-tujuan. Jadi lebih ke fokus pada solusi ya. Jadi guru BK itu menyegerakan solusi bagaimana agar siswa itu bisa memahami tujuan-tujuannya, kemudian perubahan apa yang akan terjadi, interaksinya bagaimana. Itu adalah konseling SFBC, fokus pada solusi. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi proses, evaluasi hasil. Ini juga request beberapa teman minta lebih dibahas lagi ya.
Nah, untuk evaluasi proses itu adalah untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan guru BK, itu kuncinya, yaitu untuk mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan oleh guru BK. Nah, kegiatan dan pengelolaan penilaian proses mencakup yaitu apa saja: bidang kurikulum yang berupa materi, fokus peserta didik yaitu perhatian dan partisipasi atau keterlibatan peserta didik dalam layanan BK, guru pembimbing yang meliputi ketepatan layanan, materi layanan, strategi yang digunakan untuk penyampaian materi, kerjasama dengan guru bidang studi dalam bentuk berkolaborasi. Jadi cakupannya itu ya teman-teman. Kalau teman-teman menemukan cakupan ini, itu masuknya dalam evaluasi proses, yaitu bagaimana program telah dilaksanakan oleh guru BK. Jadi untuk mengetahui sejauh mana ya program telah dilaksanakan oleh guru BK, itu masuk dalam evaluasi proses, cakupannya tadi ya. Kemudian kalau evaluasi hasil itu berkaitan dengan pertanyaan apakah pelaksanaan program bimbingan dan konseling berkontribusi terhadap kesuksesan atau kemandirian siswa, terutama pada prestasi akademik mereka. Nah, kegiatan evaluasi hasil itu meliputi bagaimana pemahaman terhadap materi layanan yang diberikan, bagaimana perasaan setelah mengikuti layanan, kemudian bagaimana dampak program konseling terhadap perkembangan peserta didik. Nah, ini cakupan yang di dalamnya adalah evaluasi hasil. Jadi untuk evaluasi hasil, evaluasi proses ini sudah saya ringkaskan, semoga teman-teman bisa memahami. Dan untuk teman-teman juga ada yang request PTBK dan RPL, semoga besok bisa saya bahas. Nah, bagi teman-teman silakan untuk sering berlatih soal ya, waktu tinggal berapa hari lagi sudah mepet. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan juga terus semangat, insya Allah dengan bekal sehat, doa yang benar-benar kuat ya, kemudian semangat teman-teman juga yang sangat luar biasa. Semoga menjadi bekal teman-teman untuk bisa lulus dalam tes PPG tahun 2022 ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam belajar mempersiapkan tes PPG. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.